Salam sehat dan sukacita selalu, saudara-saudara. Senang bisa berjumpa dengan saudara, walaupun dalam renungan yang singkat. Kemarin kita telah menyelesaikan sampai seri 6, yaitu topik Tuhan menyediakan. Dan hari ini saya tampilkan topik yang baru dengan topik judul mengenal Tuhan. Jadi ini seri 1 dengan topik mengenal Tuhan. Sebenarnya dalam minggu ini kita juga punya topik, saudara, sesuai dengan khotbah hari Minggu. Kita punya topik, mestinya hari ini adalah seri yang keempat dengan topik kuat dan teguhkan hatimu. Nah, itu tetap berjalan terus. Jadi dalam tiap minggu itu ada dua topik yang berbeda. Yang pertama, topik yang diambil dari hari Minggu yang berjalan. Kemudian topik lagi yang lain akan saya tampilkan, yang topik yang baru, saudara. Dan mari saudara, kita membuka Hosea 6 ayat 3. Sekali lagi, ini seri 1, mengenal Tuhan. Hosea 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita renungkan sama-sama. Kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, maka kita tidak akan mengenal Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberitahukan tentang dirinya, maka kita tidak mengetahui tentang Tuhan, saudara. Karena Dia Allah pencipta langit, Dia tinggi luhur dan tidak kita capai. Pikiran kita tidak akan mencapai Allah yang luar biasa. Kita manusia terbatas. Allah itu tidak terbatas. Kalau Dia tidak menyatakan dirinya, maka kita tidak akan mengenal Allah, saudara. Saudara, ada banyak, sekali lagi, ada banyak Allah oleh ciptaan manusia sendiri. Ada banyak agama, saudara, dan kepercayaan di muka bumi ini. Ada ribuan, saudara. Dan masing-masing mereka punya Allah masing-masing. Karena kalau agama itu adalah manusia mencari Allah. Tetap sekali lagi, kalau manusia mencari Allah, manusia tidak akan menemukan Allah sampai kapanpun. Tetapi kalau Allah yang menyatakan dirinya, barulah manusia bisa mengenal Allah. Saudara, ribuan agama kepercayaan dengan Allah masing-masing. Mereka membuat image tentang Allah mereka, membuat gambaran Allah mereka, lalu mereka sembah, mereka puji, mereka kasih persembahan Allah mereka, saudara. Mereka membuatnya itu dan mereka menaruh di tempat-tempat yang bagus di rumah mereka, lalu mereka datang menyembah. Saudara, pada saat dia banjir atau kebakaran, Allahnya diangkat. Karena dia nggak punya kemampuan untuk menolong. Dia punya mulut tapi tidak bicara. Dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Dia punya mata tapi tidak bisa melihat. Dia punya kaki dan tidak bisa berjalan. Dia punya tangan, saudara, tetapi dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa memegang, saudara. Makanya pada saat dia ditaruh di tempat yang bagus, lalu datanglah kebakaran, datanglah banjir, dia akan diangkat juga. Allah seperti apa itu, saudara? Jadi bagaimana manusia ini telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman sekarang ini untuk menyembah hal-hal yang seperti itu, buatan tangannya sendiri disembah. Ada banyak kepercayaan, saudara. Dulu juga nenek moyang kita, kalau belum mengenal Tuhan, saudara, dia pasti datang kepada pohon, dia pasti datang kepada batu-batu, dia membuat tempat-tempat keramat untuk dia datang disembah, di sana menyembah. Dia mempersembahkan, membawa persembahan, membawa sesajen ke sana, untuk di sana dia berdoa menyembah Allah yang tidak dia kenal. Saudara, ini luar biasa. Padahal di zaman sekarang ini juga masih ada, saudara, seperti itu. Percaya kepada arwah-arwah,
orang mati, percaya kepada orang mati. Dia datang ke kuburan dan minta doa kepada orang mati. Ini zamannya bukan seperti itu, saudara. Ini sudah berubah. Tinggalkan itu semua. Itu tidak ada gunanya, saudara. Percaya kepada orang mati. Dia sendiri mati tidak akan bisa bangun lagi, saudara. Saudara, kerinduan Tuhan, saudara, sekali lagi, kerinduan Tuhan supaya kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia. Sebagai umatnya kita harus lebih mendekat kepada Dia. Saudara, kita harus lebih datang kepada Dia, mengenal Dia dengan cara yang benar, saudara. Jangan seperti agama-agama atau yang lain dengan cara mereka, karena mereka tidak mengenal Tuhan, saudara. Sehingga mereka dengan cara seperti itu, mereka datang kepada Tuhan yang mereka tidak tahu, saudara. Tetapi Allah yang kita sembah, saudara, Allah yang sudah menyatakannya kepada umat ciptaannya. Dari Adam, kemudian berapa orang-orang pribadi dia menyatakan dirinya. Kepada Nuh dia menyatakan dirinya. Sehingga Nuh disuruh Tuhan untuk membuat batra, ya, untuk dia diselamatkan bersama keluarga 8 orang. Dia menyatakan dirinya karena dia akan menghukum manusia karena kejahatannya. Dia menyatakan dirinya sampai kepada Abraham, terus kepada keturunan Abraham, saudara. Dia memilih suatu bangsa untuk menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya, saudara. Akhirnya apa? Dia memilih suatu umat baginya, umat pilihannya, bangsa Israel. Bangsa Israel yang ada di Mesir sedang diperbudak. Dia mau membebaskan bangsa itu. Dan saat itu dia menyatakan dirinya secara universal, saudara, kepada bangsa Israel, juga kepada bangsa Mesir. Mungkin bangsa Israel cuma mengetahui, oh ada Allah Abraham, ada Allah Ishak yang sering disebut, ada Allah Yakub yang sering disebut. Tetapi mereka belum melihat bagaimana Allah yang mereka sembah itu, yang diketahui itu, bagaimana berperkara dengan orang-orang yang jahat, saudara. Apa yang terjadi? Akhirnya dia melakukan perkara-perkara dahsyat, perkara luar biasa, saudara, di Mesir untuk membebaskan umat pilihannya. Ada 10 tulah. Saudara, apa tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel ini? Saudara, yang pertama, supaya bangsa Israel ini dia pergi ke tempat untuk beribadah kepada Tuhan, tempat yang sudah ditentukan Tuhan. Yang kedua, supaya dia boleh mengenapkan janjinya kepada Abraham tentang tanah Kanaan. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, yang paling luar biasa ini, supaya bangsa-bangsa, baik bangsa Mesir dan juga bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa di muka bumi ini mengetahui bahwa ada Allah yang tidak sama seperti Dia, bahwa Dialah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang seperti Dia, saudara. Dia adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Dia adalah Allah yang disembah oleh Ishak, Dia adalah Allah yang disembah oleh Yakub, saudara. Supaya bangsa-bangsa mengetahui, dan Dia menyatakan dirinya. Belum lagi, saudara, Dia menyatakan dirinya dengan berbicara dari api di atas gunung Sinai, supaya bangsa Israel mengetahui bahwa mereka punya Allah yang luar biasa, tidak sama dengan bangsa-bangsa lain, saudara. Ini umat pilihan yang Dia pilih, saudara, untuk menyatakan pribadinya, saudara. Di dalam 40 tahun di perjalanan di padang gurun, saudara, Dia menyatakan dirinya dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi memang, saudara, namanya manusia, ada saja tidak percaya, ada saja yang komplain, saudara. Walaupun mereka melihat dengan mata mereka di Mesir dan selama mereka di perjalanan, ada saja yang menggerutu, ada saja yang komplain, ada saja yang menolak, saudara. Demikian juga saat ini, saudara. Di zaman kita saat ini, ada saja orang yang menolak. Bahkan dia dengan dalil bahwa ini adalah ibadah, maka dia berani, dengan alasan itu dia punya keberanian untuk membunuh orang, saudara. Alasan ibadah, karena dia tidak mengenal Allah itu.
Dengan alasan itu dia bisa membakar rumah orang, dia bisa membakar yang lain dengan alasan bahwa mereka punya Allah. Karena mereka tidak mengenal Allah yang benar, saudara. Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Kalau mereka mengenal Allah yang benar, maka Allah mengasihi manusia. Demikian juga manusia harus mengasihi sesama manusia, saudara. Itu perintahnya. Nah, Allah itu menyatakan dirinya. Dan tidak ada buku apapun yang menggambarkan ada Allah yang seperti dia. Tidak ada di mana-mana bahwa dia memang satu-satunya Allah yang benar. Saudara, Ulangan 4 ayat 32 sampai 35. Saya bacakan buat kita. Saudara, perhatikan ayat ini. Ulangan 4 ayat 32 sampai 35. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu yang demikian besar? Apakah ada pernah terdengar sesuatu yang seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan dengan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Allah tidak di depan matamu, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada Allah kecuali Dia. Haleluya. Tidak ada Allah, tidak ada Tuhan seperti Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Coba cari tahu, saudara. Cari di perpustakaan di mana-mana, perpustakaan yang paling lengkap di muka bumi ini. Cari di buku-buku pintar, saudara. Cari di sana, cari di mana, cari di Google, saudara. Cari di sana. Apakah ada Allah yang seperti Allahnya orang Israel, yang melakukan perkara-perkara dahsyat bagi orang Israel? Tidak ada, saudara. Sekali lagi saya katakan, tidak ada Allah yang seperti Allahnya orang Israel dan Allah yang kita sembah saat ini, saudara. Dan Allah yang sama, lebih real lagi, lebih nyata lagi, saudara. Dia menyatakan dirinya kepada umat pilihannya, kepada kita saat ini. Supaya apa? Dia mau supaya kita, saudara, diselamatkan. Dia menyatakan dirinya. Dia turun dari surga, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia 2000 tahun yang lalu, supaya kita diselamatkan, saudara. Mari saya baca 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah sudah menyatakan diri 2000 tahun yang lalu lewat pribadi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dan juga masih sekarang, masih banyak juga yang tidak percaya, yang menolak dan mengutuk, saudara. Menolak dia.
Memang di mana-mana seperti itu. Tapi syukur saudara, saya dan saudara telah di dalam Dia dan hidup di dalam Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Dan ini yang membedakan kita dengan banyak orang, saudara. Kita harus lebih mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Maka Dia pasti muncul seperti fajar. Yang fajar yang selalu muncul setiap hari, Dia akan muncul. Datang kepadanya, saudara, dalam situasi apapun dalam hidup kita, datang dan kita akan menemukan. Dia akan berbicara kepada kita. Dia akan mengenal kita, dan kita juga akan mengenal Dia, saudara. Saudara yang saya kasihi, bagaimana caranya? Datang kepadanya dalam puji-pujian, dalam doa, dalam ucapan syukur, dalam penyembahan kita. Baca firman Tuhan setiap hari, renungkan firman itu setiap hari. Maka engkau akan dibuatnya mengenal Dia. Engkau akan beruntung dalam hidupmu, saudara. Engkau akan merenungkan siang malam, saudara. Semasih ada siang dan malam dalam hidup, masih ada hari-hari yang engkau lewati. Jangan lupa firman Tuhan ini dan perkatakan firman Tuhan ini supaya engkau beruntung dalam kehidupanmu, saudara. Demikian, saudara. Demikian juga, mari dalam hidup kita bergaul. Sekali lagi, kita bergaul karib dengan Dia. Kita akrab dengan Dia. Mari undang Dia dalam hidup kita. Pimpin Tuhan hidupku, pimpin Roh Kudus hidupku setiap hari, sehingga saya bisa mengenal Engkau dalam setiap kehidupan saya. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menyatakan diri kepada kami, dan kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat pilihan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan berkati, dan kita jumpa pada seri berikutnya. Haleluya, amin.